Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz mengatakan bahwa tidak jamin bahwa orang-orang yang beriman salaf bahwa itu jamin keamanannya di dunia. Nyatanya nanti aja di dunia. Dengan ayat wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu ayat itu apakah ayat untuk akhirat saja atau termasuk di dunia? Surat Al-Imran ayat 139 itu Pak. Penjelasan. Yang pasti akhirat. Pasti itu. Ya gimana enggak a'laun? Gimana enggak tinggi, enggak jaya orang di surga? Yang kafir, yang non-muslim neraka semua. Itu sudah pasti. Adapun di dunia tidak pasti. Tadi kadang menang, kadang kalah. Tapi janji Allah ada. Gitu. Ketika kaum muslimin betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, betul-betul beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Akan kami berikan kekhalifahan di muka bumi. Di surat An-Nur kan 55. Bolehkah kita berharap dengan janji ini? Ya boleh sekali, bahkan harus. Cuman ya syaratnya tadi, beriman dan beramal soleh. Beriman itu pasti tidak syirik. Maka ketika masih banyak kesyirikan di dunia Islam, ya jangan berharap akan tegak kekhalifahan, akan menguasai dunia. Jangan harap. Ketika kuburan keramat masih banyak dikunjungin kaum muslimin, ketika dukun-dukun banyak didatangi, ketika jimat-jimat laris, jangan berharap. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu pasti tidak bid'ah. Nggak mungkin disebut amal soleh kalau bid'ah. Salat bid'ah, saum bid'ah, haji bid'ah, ya bukan amal soleh. Maka sebetulnya musuh utama kebangkitan Islam adalah dan kejayaan Islam adalah syirik dan bid'ah. Udah jelas sekali ini. Ini yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita, kaum hizbiyin, harokiyin. Musuh kebangkitan Islam adalah kebodohan, ekonomi lemah, tidak menguasai teknologi. Yaitu pikiran mereka. Ini dalil. Jelas dalil. Musuh utama kebangkitan Islam adalah syirik dan bid'ah. Maka jangan berharap Islam akan bangkit selagi syirik masih di mana-mana, bid'ah masih merajalela. Maka sebetulnya yang sedang berusaha menegakkan kejayaan Islam sebetulnya siapa? Kaum salaf. Yang selalu teriak-teriak tentang syirik dan bid'ah. Ya. Yang mereka bilang kerjaannya bid'ah bid'ain mulu, ya kan? Justru itu dalam rangka itu. Ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau tidak ada yang memperingatkan gimana? Terus akan tenggelam dalam bid'ah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan memotong segenggaman tangan itu gimana? Ini genggam. Terus potong. Ya bukan sini lah. Masa sini? Itu ya ngapain digenggam gitu mah? Bukan. Digenggam bawahnya. Masuk atasnya. Ada aja tuh. Tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa pada umur 2 tahun atau 3 tahun, tapi ini sejak anak itu statusnya itu sebagai sahabat atau nabi. Jadi dengan nabi meninggal, jadi umurnya 2 atau 3 tahun, yang belum bisa kaya. Yang
Nabi. Itu Abu Syatur sahabatkah? Patokannya adalah Mahmud bin Robi. Mengatakan, aku pernah disembur oleh Rasul ketika beliau habis wudhu. Ya, bisa nyandain bocah gitu kan, disembur pakai air, gitu, biar senang. Umurku waktu itu 4 tahun. Ya, maka para imam membatasi 4 tahun. Ketika 4 tahun bertemu dengan Nabi, habis itu Nabi wafat, dia umur 4 tahun itu bisa dikatakan sahabat. Ini sahabat terkecil. Ya jelas lebih kecil, lebih muda dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan 10 tahun. Nabi wafat itu Ibnu Abbas 10 tahun. Maka yang antum tanyakan 2 tahun sepertinya tidak ya. Kalau jenazah bisa ditumpuk lagi, apakah setelah setahun setelah hancur badannya? Karena kalau baru sepekan masih bau. Ya iyalah, mosok baru sepekan udah ditumpuk ya. Yang kira-kira sudah tidak membusuk lagi, artinya tinggal tulang. Mungkin setahun, mungkin 1,5 tahun, ya tergantung sifat tanah ya. Di kita kan terkenal tanah, kita kan lembab ya. Banyak apalah bakteri segala macam, insya Allah cepat gitu. Karena tentu harus dihindari aroma yang tidak sedap itu. Karena terbiasa sholat rawatib sehingga ketika maghrib sholat dengan niat qobliyah. Ketika ingat langsung merubah niat menjadi salat maghrib. Tentu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Ketika dari awal niat qobliyah maghrib ada apa enggak? Ada kan? Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Walaupun ghairu muakkadah, tapi ada perintah dari Nabi, perintah yang tidak wajib. Ya maka ya tidak bisa dirubah ya. Teruskan. Habis itu sholat maghrib. Ya. Kecuali barangkali antum masih terkena syubhat usolli misalnya, ya kan? Baru ngaji masih terkena syubhat usolli, ya. Usolli apa? Qobliyah maghrib gitu ya. Tapi di dalam hatinya itu niatnya maghrib. Yang keluar itu usolli qobliyah maghrib. Maka yang menang mulutnya apa hatinya? Hatinya. Walaupun mulutnya jelas-jelas mengatakan qobliyah maghrib, tapi hati antum maghrib. Maka yang menang hatinya. Paham ya? Termasuk waktu kalah. Waktu kalah oleh niat. Gitu. Misalnya, ini waktunya sholat isya. Ini waktunya sholat isya. Tapi antum berniat sholat maghrib. Mungkin belum sholat maghrib ya. Waktu kalah oleh niat. Maka walaupun di waktu isya, karena antum niatnya sholat maghrib, ya tetap ditulis oleh Allah sebagai sholat maghrib. Niat sholat witir 1 rakaat, qadarullah lupa sampai 2 rakaat. Apakah lanjut diniatkan menjadi 3 rakaat? Makanya kalau sholat itu cukup diniatkan jenis sholatnya, gitu ya. Sholat itu cukup diniatkan jenis sholatnya. Mau sholat apa? Ya maghrib. Niat sholat apa? Isya. Niat sholat apa? Qobliyah subuh. Niat sholat apa? Tahajud. Niat sholat apa? Witir. Nah kalau tahajud kan ya 2. Kalau maghrib jelas 3. Kalau witir kan bisa 1, bisa 3, bisa 5.
Ambil contoh misalnya seperti ini. Antum safar, mampir di rest area. Antum melihat di situ sedang ada berjamaah. Imamnya tidak di depan, agak ke tengah. Besar kemungkinan dia safar juga. Ya. Maka antum niatnya sholat apa? Duhur ya. Antum niatnya sholat duhur. Perlukah qashar atau tidak qashar? Ya tidak perlu. Artinya, kalau ternyata nanti si imam ini qashar, antum ikut qashar 2. Kalau ternyata si imam ini tamam 4 rakaat, ya antum nggak boleh qashar kan? Bermakmum kepada imam yang 4 rakaat tidak boleh kita qashar. Ya. Nah, berarti niat rakaat itu, niat jumlah rakaat itu tidak perlu. Yang perlu adalah kita sholat apa, sholat apa, sholat apa. Maka nanti ya otomatis. Ya. Kalau witir bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Istri tidak puasa Ramadan selama 2 tahun karena hamil dan menyusui. Belum bayar fidyah. Apakah lebih bayar fidyah atau mengganti puasa? Mana yang lebih ringan? Nah, Rasul itu kalau ada 2 pilihan selalu milih yang paling ringan. Yang paling ringan adalah fidyah. Dan itu yang diperintahkan oleh para sahabat kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya yang sedang hamil dan menyusui. Dan ini paling ringan. Bolehkah berdoa dan mengaminkan di medsos? Masa berdoa di medsos? Berdoa di hadapan Allah sepertiga malam. Berdua dengan Allah. Berdoa di medsos. Yang mengabulkan siapa? Ya. Berdoa di hadapan Allah. Apalagi antum mendoakan saudara antum, itu yang paling baik. Saudara antum tidak tahu, tidak sadar, sedang antum doakan kebaikan. Dan begitulah kita saling mendoakan. Antum sakit tanpa sepengetahuan antum, saya doakan antum sembuh. Ini yang luar biasa. Saya terkena musibah tanpa sepengetahuan saya, antum doakan saya supaya kuat. Ini yang luar biasa. Jangan di depan orangnya. Ya tentu boleh, tapi yang sangat didengar oleh Allah di belakang. Wallahu. Ya, habis. Kita ya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kelakuan Bani Israel, mereka membunuh para nabi. Namun setelah mereka bunuh, namun akhirnya kok mereka malah jadi gulu, yaitu gulu terhadap Nabi Uzair. Yang kedua, bahwasanya orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW yang disebutkan 5 tadi, mereka hatinya meyakini, namun ucapannya mereka mengingkari. Sedangkan orang munafik, mereka tidak meyakini, namun perbuatan dan ucapannya meyakini. Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, yang pertama bukan yang membunuh, yang akhirnya gulu, menyembah-nyembah, bahkan menuhankan, bukan yang membunuh, tapi cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, terus ke bawah. Itulah bahayanya syubhat. Itulah bahayanya terus turun-temurun. Dan ditambah lagi, begitu. Pertama, didirikannya patung Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, langsung disembah apa tidak?
Tidak. Ketika waktu panjang berlangsung, baru akhirnya disembah. Antum bisa lihat saja tokoh-tokoh yang hari ini meninggal belum disembah. Coba 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, ya. Awalnya didatangi, ambil tanah kuburannya, ya. Ada kan kuburan tokoh itu yang seminggu sekali apa sebulan sekali harus itu refill, ya kan? Karena habis terus diambili bawa pulang, ya satu orang satu genggam, bawa pulang ke rumah berkah. Padahal ribuan yang datang, maka harus ditambah lagi, tambah lagi. Ya udah mulai itu. Yang kedua, dua-duanya salah. Meyakini dengan hati tanpa syahadat, salah, kafir, kekal di neraka. Bersahadat tapi tidak meyakini dalam hati, bohong, sama, kekal di neraka selama-lamanya. Mana yang lebih buruk? Yang kedua, fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa